Allahu Akbar, Allahu Akbar. Munafik, ya. Orang-orang munafik bukan rindu, benci kepada bulan Ramadan, dan dia tidak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, pencipta semesta alam. Dengan Allah juga kita minta pertolongan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian salam ta'zim kepada guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tamu-tamu yang datang dari luar kota. Mudah-mudahan di Banda Aceh ini merasa seperti di kampung sendiri. Juga penghormatan kita, salam kita kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, radio-radio swasta lainnya yang turut menyiarkan ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Juga terima kasih kita kepada YouTuber Gibraltar Channel yang selalu menyebar luaskan ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita sudah berada di pintu gerbang bulan suci Ramadan. Insyaallah 10 hari lagi kita akan masuk kewajiban kita sebagai orang Islam melaksanakan perintah Allah, yakni puasa wajib bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, perbedaan kita dengan orang-orang munafik tercermin saat ini. Bagi orang-orang beriman, mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Raya ini juga pendengar radio, semua termasuk golongan pertama ini, yakni orang-orang yang beriman. Ketika kita mendengar bulan Ramadan hampir tiba begini, kita selalu berdoa, ya Tuhanku, sampaikanlah balighna Ramadan, sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Lalu wajah kita berseri-seri, hati kita bahagia, dan rindu kita kepada bulan suci ini. Rindu, ada kerinduan kita kepada bulan suci Ramadan. Berbeda dengan hati orang-orang munafik. Orang Islam juga tapi munafik, ya. Orang-orang munafik bukan rindu, benci kepada bulan Ramadan, dan dia tidak suka. Jadi kontradiksi antara orang mukmin, orang Islam, orang beriman dengan orang munafik. Kenapa begini? Karena orang-orang munafik ini sebenarnya mengikuti setan mereka. Orang-orang munafik ini mengikuti langkah-langkah setan. Sedangkan orang-orang beriman mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan itu nanti kita buktikan memang di bulan suci Ramadan, ya. Kita buktikan. Misalnya bagi kita ukhuwah kita sangat baik sesama muslim, saling menghormati, kita hormati siang hari tidak makan tidak minum, menghormati teman-teman kita yang berpuasa, kita juga berpuasa. Tetapi kadang-kadang orang munafik itu macam-macam gayanya. Ada yang jual nasi bulan Ramadan itu tiap tahun ada. Ada pelacur yang ditangkap. Kalau ada pelacur pasti ada hidung belangnya, ada laki-lakinya. Jadi pelacur itu tidak bisa praktek sia-sia saja kalau enggak ada hidung belang. Jadi kalau ada pelacur, ada hidung belang. Seharusnya seperti di Arab Saudi. Arab Saudi kalau ditemukan pelacur, itu ditanya, siapa yang meniduri kamu? Sebutkan. Jadi laki-laki itu ditangkap juga, dicambuk. Kita enggak, kalau ada pelacur enggak ditanya siapa yang meniduri kamu. Habis. Kemudian dikasih uang lagi sama pelacur, pulang kampung, jangan di sini. Itu sampai kiamat pelacur tidak pernah sepi di Banda Aceh ini. Apakah saya mengada-ngada? Tidak. Saya kemarin mengikuti rapat dengan Ibu Wali Kota, RPJP, rancangan anggaran belanja daerah. Kemudian beberapa Pak Kecil sudah hadir hadir Pak Mukim, Pak Camat datang kepada saya, Ustaz Amir begini, tolong sampaikan di Masjid Raya. Terkejut sekali saya. Masih ada di Banda Aceh seperti itu? Oh, lebih gawat lagi katanya. Lebih banyak sekarang. Ya Allah ya Tuhanku, ini kota syariat. Malu kita. Ada perempuan-perempuan yang menjual diri di malam hari. Perempuan-perempuan di warung kopi sudah jam 1 masih ada. Jam 1 masih ada. Betapa banyak juga bapak-bapak ya yang pakai celana pendek. Ini sudah tidak benar lagi. Itu setan. Mohon Bapak polisi dan tokoh-tokoh masyarakat bisa menertibkan, karena ini sudah mendekati bulan suci Ramadan. Bahaya sekali. Jadi setan itu atau jin itu terdiri dari dua. Setan yang berbentuk makhluk halus memang kita percaya, karena itu bagian dari keimanan kita, percaya kepada yang gaib, ya, kepada setan, jin, malaikat, itu kan gaib. Allah juga gaib. Jadi setan yang gaib itu semuanya keturunan dari iblis. Tetapi dalam surat surat An-Nas dikatakan setan itu terbagi dua. Jadi manusia yang seperti setan juga disebut setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi yang menggoda orang-orang beriman itu jin, yang terdiri dari jin dan manusia. Jadi manusia yang seperti setan juga setan. Jadi sangat banyak ini menurut Bapak, saya sebutkan nama karena saya sudah minta izin. Menurut Bapak Mukim Lekaring, setan itu sangat banyak sekarang orang-orang yang katanya mahasiswa, tapi ya tidak belajar lagi, tidak belajar di rumah, belajarnya di warung kopi.
cewek-cewek. Pakaiannya Ustaz Amir tidak sesuai dengan syariat katanya. Bagaimana Pak Mukim, saya tanya. Ketat betul, ketat sekali. Berarti sudah rusak nih. Itu bukan pakaian muslimah. Kalau ketat itu bukan pakaian muslimah. Pak Mukim ada tanya sama mereka orang Banda Aceh asli atau orang luar? Siapa tahu orang luar. Sama saja kata Pak Mukim Lekari. Asli anak Aceh. Juga ada anak-anak dari Medan. Jadi pakaiannya sangat ketat. Itu bukan pakaian muslimah. Pakaian muslimah longgar dan tidak tipis. Tapi Bapak Kecil oleh Karim juga menambahkan banyak sekali di warung-warung kopi, ya, laki-laki yang pakai celana pendek itu juga haram. Itu pakaian setan, bukan pakaian orang beriman. Laki-laki muslim tidak boleh menampakkan auratnya. Celana pendek itu menampakkan aurat, karena laki-laki ukuran pakaiannya tertutup pusar dan sampai ke lutut. Kalau di atas lutut haram hukumnya. Ingat, bulan Ramadan ini adalah bulan yang pertama, bulan dibukanya pintu-pintu surga, abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa hulikat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidat syayatin, dirantai setan-setan. Ini apa makna dibuka pintu surga? Kesempatan bagi kita umat Islam, terutama di Aceh, untuk kita amalkan syariat Islam secara kafah, baik budaya kita, pakaian kita, cara ibadah kita, semuanya harus sesuai dengan Islam. Jadi saya bilang Pak Mukim, wilayah Oleh Karing itu kan Bapak yang menjadi pimpinan. Tangkap aja. Oh, lun hana berani Ustaz. Hana berani karena yang pakai celana panjang itu, yang pakai celana pendek itu bapak-bapak yang ada kekuasaannya, yang ada jabatannya, ekonominya baik, mobilnya mahal. Saya tidak berani Ustaz. Saya cuma seorang mukim yang hina, belum merendah diri. Kalau begitu, sekarang kewajiban camat, kewajiban Kapolres, Kapolsek, tangkap aja laki-laki yang tidak tahu diri itu, tangkap dia. Tidak bertentangan dengan kanun. Ini negeri syariat. Perempuan-perempuan yang ketat bajunya, jilbabnya tidak benar, tangkap juga. Itu baru negeri syariah. Baru bulan Ramadan ini bermakna. Jadi yang melepaskan setan di bulan Ramadan ini kita sendiri. Kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, artinya kita turun melepaskan setan. Padahal dalam hadis setan itu dibelenggu oleh Allah. Kalau kita jalankan perintah Allah, setan itu terbelenggu sendiri, karena setan itu tidak mampu menggoda kita. Tidak bisa menggoda kita, karena kita sudah dekat dengan Allah, sudah dekat dengan Rasul, dengan Nabi, petunjuk Nabi kita jalankan. Ini perlu dipikirkan. Jadi saya juga sudah sampaikan kepada Ibu Wali Kota. InsyaAllah ke depan, kata Ibu Wali Kota, akan kita bersihkan Banda Aceh ini dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, InsyaAllah. Dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah,
nanti sebelum Ramadan, sebelum 2 hari sebelum Ramadan di Aceh ini ada satu adat yang sangat kuat sudah berdarah daging kepada kita, yakni makmugang. Apa itu makmugang? Makmur gang. Jadi makmur gang, rame di gang-gang itu rame. Gang itu katakanlah kaki 5 toko-toko atau lorong-lorong. Makmur dengan apa? Makmur dengan hari penyembelihan binatang ternak. Kalau kita di Banda Aceh ini, Aceh besar juga ke timur sana umumnya lembu, tapi ke barat sana lembu juga ada, tapi banyak juga kerbau, Simelu kerbau, Aceh Barat kerbau. Jadi hal-hal yang baik itu makmugang. Jadi hanya ada 2 negeri yang ada makmugang, ya. Yang pertama Aceh, seluruh Aceh ada makmugang, hari megang, hari penyembelihan, ya. Tapi bukan kurban hari raya Idul Adha nanti. Di Aceh ada 3 kali megang bulan puasa, megang Idul Fitri, dan megang Idul Adha. Semua orang Aceh akan mencicipi daging, ya, daging megang, dari daging kerbau atau daging sapi. Alhamdulillah, ini budaya yang indah, ya. Saya teliti juga di mana selain Aceh, rupanya tidak ada yang sehebat Aceh dan Kedah Malaysia. Negeri Kedah juga ada makmugang, luar biasa juga seperti Aceh. Kenapa di Kedah itu ada megang? 20% penduduk Kedah sampai sekarang itu orang Aceh. Malah gubernurnya pernah orang Aceh. Namanya Menteri Besar di sana. Menteri Besar Datuk Sanusi Junaid. Itu orang Aceh, ya. Orang Aceh Pidi, ya, yang merantau ke sana. Istrinya Dayang Inanda, cucunya Daud Berih, masih hidup sekarang, alhamdulillah. Jadi jumlah penduduk Aceh di Kedah Malaysia 20%. Ini kebanggaan kita. Malah ada satu kampung namanya Kampung Aceh. Kampung Aceh di negeri Yan itu kota kecil, kota kecamatan lah. Yan, Kedah, Malaysia. Jadi siapa yang membuka Kampung Aceh? Ulama-ulama Aceh yang lari dari penangkapan Belanda, pejuang-pejuang Aceh. Lari ke Yan. Jadi naik di sebuah pelabuhan, naik ke sana. Orang Aceh rame-rame, lalu membuat kampung namanya Kampung Aceh. Ulama besarnya adalah Tengku Muhammad Irsyad Lebega. Lebega itu Pidi, ya. Lebega itu di Pidi, ya. Jadi dibuatlah pesantren Aceh, dan cukup maju. Murid-muridnya antara lain pulang ke Aceh terkenal beliau. Yang pertama Abu Krungkali, yang kedua Abu Lambu, Abu Muhammad Saleh Lambu, yang ketiga Tengku Si Tengku Si Lamu, Abu Lamu. Yang selanjutnya Abu Indrapuri. Itu alumni Dayahyan Kedah. Sampai sekarang masih ada, tapi dalam bentuk modern. Jadi gedungnya 3 tingkat. Jadi pesantren modern sekarang ini luar biasa.
di negerian. Di Kampung Aceh. Kampung Aceh dulu 1, sekarang 3. Yang pertama Kampung Aceh Lama, yang kedua Kampung Merandih namanya. Sudah status kampung juga. Kampung Merandih seberang sungai. Yang ketiga Kampung Setui. Kampung Setui. Dan di situ makam Abu Indrapuri. Abu Hasbalah Indrapuri 2 tahun sebelum beliau meninggal pulang ke sana. Kenapa pulang ke sana? Sudah pensiun sebagai kepala kantor urusan agama di Aceh di zaman Gubernur Ali Hashmi. Kira-kira tahun 72 kira-kira beliau udah tua di Indrapuri. Beliau minta izin kepada ulama-ulama Aceh untuk pulang ke Iyan. Kenapa beliau pulang ke Iyan? Karena kuburan ayahnya Tengku Abdul Auf juga dia. Kuburan keramat. Dua kuburan itu dikeramatkan sekarang ini seperti Syekh Kuala. Saya sudah 4 kali ke Kampung Iyan. Di situ tidak berlaku bahasa Melayu. Jangan ngomong bahasa Melayu di situ. Saya diberi kesempatan untuk ceramah maghrib. Saya ceramah dalam bahasa Indonesia karena bahasa Melayu juga saya tidak bisa. Payah juga, logat Melayu itu payah juga. Ya. Tiba-tiba katanya "Hai Ustaz, kamu baik bahasa Indonesia, kamu bahasa Aceh untuk malah itu." Jadi luar biasa orang memelihara bahasa Aceh di Kampung Iyan, Kedah, Malaysia. Dan kalau kita pergi ke sana tidak mahal. Yang pertama kita naik pesawat dari Belang Bintang menuju Pulau Pinang. Jadi turun kita di Pulau Pinang, lalu kita sewa taksi. Sewa taksi cuma 100 ringgit. 100 ringgit itu kira-kira 550, itu diturunkan kita di depan masjid Kampung Aceh. Sudah ada yang menerima kita, dimuliakan. Dan kalau orang Aceh itu gratis tempat tidur di rumah-rumah tempat disewakan, tapi untuk orang Aceh gratis. Dan ketika saya terakhir 2015 hari itu, saya sangat terhormat, saya tidur di rumah wakaf Bapak Harun Kecil Lemia. Jadi Pak Harun Kecil Lemia ada rumah wakafnya di sana, juga ada balai Harun Kecil Lemia 2. Jadi yang berlaku bahasa Aceh cuma di kampung itu, misalnya ada WC kan ada kalau di Aceh pria kan, pria wanita kita kan, hidih tulisan di Inang Agam. Inang Agam. WC masjid Inang Agam, WC melasah Inang Agam. Luar biasa. Kemudian nama-nama jalan terkejut kita. Jalan Ampun Paya, Jalan Tengkudan. Orang Aceh dan jalan. Jadi mudah-mudahan enggak salah kalau kita pergi ke Kampung Aceh, malah kita terbayang begini. Seperti sekeping tanah Aceh yang terbang ke Malaysia. Jumlah penduduknya 3.000 orang, semuanya orang Aceh. Ada orang-orang Melayu yang kawin dengan orang Aceh, tapi wajib belajar bahasa Aceh. Kalau enggak belajar bahasa Aceh, enggak diterima di kampung itu. Jadi orang-orang Melayu yang kawin ke Kampung Aceh bisa bahasa Aceh semua. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, aleho kayak dong ceramah. Hana masalah sejarah. Cuma kita ingin ceritakan bahwa bulan Ramadan ini bulan sangat istimewa. Kenapa istimewa? Satu-satunya nama bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah Ramadan. Kan setahun 12 bulan. Tidak ada nama bulan lain. Sya'ban,
selain Syaban, Rajab, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Muharram, tidak ada kecuali Ramadan, satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan pun beda antara yang baik dan yang buruk. Itu bulan Ramadan ya. Jadi bulan sangat istimewa dan disebut juga sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Kalau hari itu hari Jumat, jadi hari Jumat penghulu ayam, penghulu segala hari. Jadi Ramadan penghulu segala bulan. Tahun yang mana yang menjadi penghulu segala tahun? Tahun 1000 bukan 1000, tahun 571 lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penghulu segala tahun, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Tidak ada tahun yang lebih afdal dari tahun lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad itu penghulu manusia, maka tahun kelahirannya itu tahun yang afdal. Apalagi nanti juga 40 tahun kemudian diturunkan Al-Quran kepadanya. Jadi bulan tahun turun Al-Quran ditempatkan oleh para ulama penghulu juga, penghulu tahun juga, karena Al-Quran ini sangat penting dalam kehidupan manusia, petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Itu kalau disebut nas itu bukan hanya orang Islam, orang-orang kafir, orang komunis juga manusia. Mereka seharusnya juga berpedoman kepada Al-Quran supaya mereka tidak sesat. Selama ini mereka mengambil sebagian dari ajaran-ajaran Al-Quran sehingga mereka maju. Tapi sebagian lagi mereka tidak mengakui Al-Quran, mereka sesat. Misalnya di dalam akidah mereka sesat, tidak berpedoman kepada Al-Quran. Sedangkan di dalam teknologi mereka berpedoman kepada Al-Quran, mereka maju. Dalam sosial mereka berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, mereka maju. Jadi bukan orang kafir itu tidak mengambil hukum-hukum dari Al-Quran, ada. Contohnya begini. Zaman dulu, jadi yang disebut narkotika itu, ganja itu, orang-orang kafir tidak mengharamkannya. Tapi sekarang seluruh dunia, apakah komunis, apakah Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, mengharamkan ganja itu, mengharamkan narkoba. Itu ajaran Islam yang mereka ambil. Kemudian tentang budak, hanya Rasulullah yang menganjurkan kita membebaskan budak. Budak itu bahasa Aceh Lamian, memperbudak manusia. Rasulullah yang memberi ajaran-ajaran untuk membebaskan budak. Tapi kemudian orang-orang kafir ikut semuanya. Apa yang disebut dengan di zaman Presiden Amerika Abraham Lincoln. Jadi budak dihapuskan seluruh dunia, tapi diakui oleh dunia. Nabi Muhammad manusia pertama yang menyeru supaya kita bebaskan budak. Artinya ajaran Islam diterima oleh dunia. Ketiga, dulu yang ada khitan hanya orang-orang Muslim, orang Islam yang ada khitan. Sekarang orang Yahudi juga berkhitan, orang Kristen juga berkhitan, orang Hindu juga berkhitan. Tapi tidak semuanya, siapa yang mau. Tapi sudah cukup banyak yang khitan. Orang Kristen, orang Yahudi berkhitan sekarang ini. Itu ajaran Islam yang mampu mereka, yang secara tidak langsung mereka telah menerima Islam. Yang keempat,
dasar demokrasi. Demokrasi diciptakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam Islam dikenal dengan wasyawirhum billati ya ahsan. Jadi bermusyawarah, Jadi zaman-zaman dulu sangat diktator, dunia sangat diktator. Mereka pelajari Islam, bagaimana Rasulullah memimpin negara, mereka pelajari sehingga suatu ketika Perancis menjadi pelopor demokrasi, mereka mengakui diambil dari Al-Quran dan hadis. Walaupun mereka tidak mau masuk Islam, malah sekarang demokrasinya lebih baik dari negeri-negeri Kristen. Jadi demokrasi orang Kristen itu kadang lebih baik ketimbang Timur Tengah. Yang negara-negara Arab yang diktator tuh, maka presiden-presiden ini ipoh li rakyat. Saddam Hussein ipoh li rakyat, Gaddafi ipoh li rakyat. Jadi yang Suriah sekarang sudah lari ke luar negeri. Iran dulu dijatuhkan Shah Iran karena diktator. Sekarang presiden Mesir itu diktator juga. Presiden Mesir sekarang diktator juga. Raja-raja di Arab itu banyak yang diktator. Seumur hidup tidak ada demokrasi. Tetapi Eropa yang Kristen baik demokrasinya. Orang Eropa, Perancis mengakui demokrasi yang mereka buat dulu diilhami oleh Al-Quran. Itu luar biasa. Kemudian lagi gender. Negara-negara pertama yang memberi hak kepada perempuan lebih luas adalah negara-negara Islam. Misalnya negara Mesir, itu ada seorang khalifah perempuan namanya Syajaratud Dur, sangat adil dan bisa mengalahkan tentera salib perempuan. Kalau Aceh 60 tahun dikuasai oleh perempuan, Ratu Safiatuddin Shah, Inayat Shah, 400. Siapa nama muftinya? 460 tahun muftinya satu orang. Siapa? Ulama internasional yang paling alim, putra Aceh asli, namanya Syekh Amiruddin Abdul Rauf. Setelah meninggal beliau disebut dengan Syekh Kuala. Itu orang singkil. 400 beliau muftinya. Itu luar biasa. Ini juga kita kritik, ada video-video yang dibuat oleh pendongeng-pendongeng, mereka tidak tahu sejarah. Jadi mufti pertama di zaman Iskandar Muda itu namanya Syekh Syamsuddin As-Sumatani. Mufti di zaman Iskandar Sani namanya Syekh Nuruddin Araniri. Mufti di zaman Ratu-Ratu namanya Syekh Abdul Rauf Syekh Kuala. Sedangkan Hamzah Pansuri tidak pernah menjadi mufti. Ini harus diingat. Dan Hamzah Pansuri meninggal biasa. Beliau merantau ke seluruh dunia. Dari Pasir beliau pergi ke Jawa. Dari Jawa pergi ke Patani. Dari Patani pergi ke Mekah. Dari Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Tentu Madinah juga sudah beliau naik haji. Dari Baitul Maqdis beliau pulang ke Aceh. Dari Aceh beliau pulang ke Singkil, meninggal di Singkil, kuburannya sekarang di Singkil. Itu namanya Syekh Hamzah Pansuri. Tapi ada penceramah pendongeng tidak tahu sejarah. Tidak tahu sejarah. Jadi dipikir oleh beliau Syamsuddin As-Sumatrani Syekh Hamzah Pansuri ini seangkatan hidupnya dengan Syekh Nuruddin Araniri. Lalu terjadi perdebatan. Syekh Nuruddin Araniri mengambil pedang, memancung leher dan putus jatuh leher Syekh Hamzah Pansuri. Lalu digendong
tiji, ya, dibawa, dijinjing lehernya, kemudian diletakkan hidup lagi. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Orang sudah mati tidak bisa hidup lagi kecuali mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Dan tidak mungkin Syekh Nuruddin Araniri dipancung oleh Syekh Hamzah Pansuri, tidak mungkin dipancung oleh Syekh Nuruddin Araniri, karena Syekh Hamzah Pansuri sudah meninggal 60 tahun. Tidak mungkin 60 tahun Syekh Nuruddin Araniri yang datang dari India menghidupkan Syekh Hamzah Pansuri untuk dipancung. Tidak mungkin. Sudah 60 tahun beliau meninggal dunia. Jadi orang yang tidak berpendidikan sejarah itu hati-hati bicara sejarah. Jadi dongeng. Sayang sekali. Nanti yang sesat adalah umat. Yang sesat umat. Jadi sebenarnya ilmu sejarah itu mudah. Tinggal baca buku-buku yang ditulis oleh sejarawan. Ilmu sejarah itu 4 syaratnya. Saya murid Profesor Ali Hashmi, sejarawan Aceh. Saya asisten beliau. Saya mengajar di UIN 28 tahun. Jadi sejarah itu tidak boleh bertentangan dengan 4 hal. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Kalau ada cerita-cerita bertentangan dengan Al-Quran, itu dongeng. Yang kedua, tidak boleh bertentangan sejarah itu dengan hadis sahih. Kalau bertentangan dengan hadis sahih, itu dongeng, bukan sejarah. Yang ketiga, tidak boleh bertentangan dengan akal. Sejarah itu tidak bertentangan dengan akal manusia, logika. Yang keempat, sejarah itu tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Itu tidak boleh bertentangan. Ada pengecualian, kecuali 2. Mukjizat Nabi Muhammad itu memang bertentangan dengan akal, tapi itu mukjizat, namanya saja kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Yang kedua, keramat ulama itu bertentangan dengan akal, tetapi itu juga kejadian yang luar biasa. Tapi keramat ulama itu harus diteliti, yang disebut tabayun. Jangan orang cerita keramat semua percaya padahal tidak. Nah, itu. Jadi hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, sebagai sejarawan saya juga susah karena ada video-video yang banyak sekali dongengnya, banyak sekali cerita-ceritanya. Jangankan sejarah Islam, sejarah Nabi juga didongengkan. Sejarah Nabi Muhammad didongengkan, apalagi yang sejarah-sejarah sahabat. Nah, jadi kita imbau kepada tuan-tuan yang suka berdongeng, pergi aja ke rumah saya. Tapi ini kita sudah tutup. Selama ini saya mengajarkan orang-orang tua di rumah malam minggu sudah 40 orang. Ini nampaknya perlu daya. Orang belajar sejarah sama saya. Alhamdulillah sudah kita tutup. Nanti kita buka lagi. Mu'alaf sudah 4 orang datang ke rumah. Alhamdulillah. Jadi kenapa saya buka pengajian di rumah? Dan Profesor Ademan juga setuju. Beliau memberi dukungan. Karena itu tadi, di video kita nih, di YouTube kita banyak sekali dongeng-dongeng yang tidak sesuai, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan logika, bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Itu bukan sejarah, itu adalah dongeng nenek moyang, asatirul awwalun, dongeng nenek moyang kita. Jangan percaya. Tapi kalau sejarawan tidak akan berdusta, sejarawan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita nanti puasa yang bernilai,
puasa yang berkualitas. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan tahun ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.